Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahi di sini bab menerangkan pelarangan atau larangan ada takallufi dari takalluf. Takalluf ini ngudi-ngudi, berpayah-payah untuk berbuat sesuatu. Wa huwa takalluf fi'lun adalah satu perbuatan, wa qaulun dan perkataan, ma yaitu perbuatan atau perkataan la maslahata fihi yang tidak ada kebaikan di dalamnya, bimasyaqatin dengan berbuat dengan berat. Jadi apa itu orang yang sebetulnya itu hanya mudah sajalah untuk orang itu. Sebetulnya di antara orang takalluf itu ya seperti orang amal sholat begitu gitu ya. Sholat yang orangnya orang was-was itu juga termasuk golongannya takalluf juga itu. Yaitu kalau Allah sampai 1 jam itu enggak masuk. Kenapa takalluf seperti itu? Tuhan kita tidak seperti itu. Susah untuk menerima. Allah itu murah. Allahu Akbar, sudah selesai sekali. Nah ini termasuk bagian. Maksud takalluf juga itu ya orang sebetulnya tidak tahu, ditanya, kemudian mengadang-adakan jawaban. Ini termasuk takalluf. Tidak ada masalah dari situ. Kalau nggak tahu ya sudah. Ini takalluf. Takalluf itu ya mungkin datang satu tamu, kamu takalluf, akhirnya begitu takallufnya kamu itu berbuat sesuatu yang tidak ada gunanya. Sambut tamu dengan baik, ya. Tapi ini pakai serban baru, bedaan, itu baju baru, apa semua sampai tingkatannya itu sampai dianggap itu tidak ada gunanya, tidak harus seperti itu. Dianggap itu namanya takalluf, sudah melewati batas. Antara takalluf itu juga termasuk takalluf dalam kehidupan juga. Orang kehidupan sederhana sudah cukup, sudah makan, sudah ada rumah, sudah ada kendaraan, sudah ada semuanya, sudah ada, sudah alhamdulillah selesai. Takalluf pengennya yang lebih lagi. Nah ini sebetulnya itu takalluf juga. Akhirnya jadilah israf. Jadi israf. Nanti jadi israf. Ngudi-ngudi. Ya, termasuk di dalam mau'idhah juga dalam bayan-bayan itu. Kadang-kadang orang takalluf. Sehingga bayan itu disajak-sajak habis-habisan sehingga kelihatan seperti dalang begitu. Rasanya itu bagi takalluf. Untuk apa takalluf seperti itu? Orang yang penting itu seperti doanya Nabi Musa itu, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah dijadikan sebagai nabi, sebagai rasul untuk menyampaikan dakwah. Maka doanya ya Allah lapangkanlah dadaku. Karena penting, karena seorang dai harus sabar. Wa yassir li amri, ya Allah wahai Tuhanku mudahkanlah urusanku. Karena biasanya orang dakwah itu urusannya itu berat sekali, maka minta dimudahkan. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah satu ikatan yang ada di lisanku. Karena beliau ini agak kurang fasih dalam pembicara, maka minta dilepaskan satu ikatan saja. Yafqahu qawli, supaya mereka ini faham dengan perkataanku. Dan gitu aja. Sudah cukup. Bukan harus disajak-sajak, diindah-indahkan kayak apa. Kemudian juga takalluf bisa jadi ada pada doa juga kadang-kadang. Ya Allah, masukkanlah, ya Allah, aku minta kepada Engkau supaya Engkau kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh di surgamu ya Allah. Kan sudah cukup. Ya Allah, aku minta Engkau masukkan aku di dalam surgamu ya Allah, sama Engkau kasih aku nasi padang sama juga nasi terus pecel sama nanti bidadarinya ya Allah yang banyak, sama itu takalluf. Itu dalam yang bagian tengah juga, yang bagian pinggir juga, yang bagian semua surga-surga dikasihkan sama aku, sama yang ini takalluf. Itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh, jangan begitu doa sama Allah itu. Allah sudah tahu.
Sudah, mintalah surga itulah. Dalam apa-apa itu bisa jadi orang yang apa itu bersusah payah untuk perkara sebetulnya tidak diperlukan. Bersusah payah yang sebetulnya itulah perkara itu untuk suatu perkara yang sebetulnya perkara itu tidak diperlukan. Apakah itu perkataan, apakah itu perbuatan, sama saja. Qala berfirman Allah Ta'ala qul katakanlah, ma as'alukum, aku tidak menanyai kalian, alaihi ma as'alukum, aku tidak minta. Qul katakanlah Muhammad, ma as'alukum, aku tidak minta kalian, alaihi atas perjuangan agama atau mengajak mereka untuk masuk iman, minta-minta min ajrin dari pahala. Wa ma ana, dan tidaklah aku minal mutakallifin, daripada orang yang berbuat sesuatu yang berat-berat yang tidak ada gunanya. Makanya aku tidak memaksa kamu dengan takaluf habis-habisan, tidak juga. Aku sudah yang penting nyampaikan. Dan aku tidak pula dalam dakwah ini meminta kalian supaya kalian kasih duit juga tidak. Aku hanya menyampaikan dari apa yang mesti aku sampaikan dari Allah. Jadi Allah perintah baginda Nabi, qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Jadi orang ini juga dalam dakwah pun ya tidak perlu takalluf juga, yang penting sampaikan lagi sampaikan. Kalau perkara sudah nggak ada gunanya, ya udah ditunggu aja, kalau takdirnya datang ya datang. Jadinya dapat hidayah. Tapi sampaikan lagi karena satu kewajiban. Wa an Umar, dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Sayyidina Umar, nuhina, dilarang kami dilarang anit takallufi, dari takalluf. Rawahu, mereka hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wa an Masruqin, dari Masruq, qala, berkata Masruq, dakhalna, kami masuk ala Abdullah bin Mas'ud, dari atas Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, maka beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai para manusia, man, barang siapa alima mengetahui syai'an sesuatu, falyaqul bihi, maka hendaknya dia mengucapkan sesuatu itu. Barang siapa tahu sesuatu, sampaikan. Dah. Barang siapa alam yang tidak tahu, falyaqul Allahu a'lam, hendaknya dia berkata Allahu a'lam, Allah a'lamu, adalah lebih mengetahui. Jadi orang itu kalau tahu sampaikan, kalau tidak tahu Allahu a'lam, aku enggak tahu. Fa inna minal ilmi, maka sungguhnya di antara ilmu itu, ya, ini termasuk ilmu, maka sesungguhnya termasuk ilmu, antakula, bila mana kamu berkata, lima la ta'lamu, pada perkara yang kamu tidak tahu, Allahu a'lam, lafal Allahu a'lam. Tuan, bagaimana hukumnya ini? Oh, saya enggak tahu, Allahu a'lam. Nah, dia, Tuan, bagaimana hukumnya ini? Oh, sebentar, tak karangkan dulu. Ini enggak benar seperti itu. Takalluf. Kalau sudah enggak ada di ilmu, ya sudah, enggak usah. Saya enggak tahu. Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Bagaimana pendapat engkau? Saya mimpi begini gitu. Allahu a'lam, saya enggak tahu. Nah, kita selesai. Qala, berfirman Allah Ta'ala Nabi kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, qala, katakanlah Muhammad, ma as'alukum, aku tidak minta kalian, alaihi, atas urusan ini, yaitu menyampaikan agama, min ajrin, dari pahala. Wa ma ana, dan tidaklah aku minal mutakallifin, daripada orang yang berbuat takalluf, berbuat perkara yang berlebih-lebihan tanpa ada gunanya. Rawahul Bukhari. Jadi, tapi kalau nggak ada gunanya, kalau itu perkara itu ada gunanya, kalau perkara itu ada gunanya, ada perkara itu ada gunanya. Kayak seperti orang itu salat tahajud habis-habisan, tabatul di dalam ibadah, panjang itu untuk takarub kepada Allah, itu nggak apa-apa. Jadi takaluf itu perkara itu nggak ada gunanya.
gara-gara gak ada gunanya. Barang kalau dalam perkataan, dalam perbuatan juga boleh. Dalam perbuatan juga begitu. Kalau kita ini sudah berbuat, itu sudah cukup, ya sudah sampaikan, sudah cukup, kita berbuat sudah cukup. Itu. Tapi kira-kira kita ini kalau melebihi daripada batas itu, tambah tidak ada gunanya, maka tidak perlu. Itu saja. Dalam perkataan begitu, kita sampaikan apa yang kita ketahui, kalau sudah cukup, ya sudah. Tapi kalau menyampaikan sampai melebihi dari perkara itu sehingga tidak ada gunanya penyampaian itu, atau cara menyampaikannya tidak ada gunanya, yang seperti itu tidak usah diteruskan. Kadang ada seorang yang dengan kata-katanya sedikit sekali yang disampaikan itu urusan agama sedikit, tapi kebanyakan yang disampaikan justru hanya guyonannya saja. Ini sebetulnya bagian dari takalluf. Akhirnya, nggak mau menyampaikan perkara tiga aja, guyonannya itu masya Allah itu sampai 70%, 75% hanya guyonan, sedangkan yang disampaikan sedikit. Sebetulnya untuk apa yang seperti ini? Itu juga tidak baik, tidak baik. Jadi hal itu apa yang ada disampaikan, kalau tidak perlu tidak usah dengan itu agama. Sayyidina Luqman Al-Hakim ketika beliau itu ditanya, wahai Luqman, kenapa engkau begitu mulia padahal dulu engkau itu adalah seorang budak, dulu itu adalah engkau ini adalah seorang yang tukang pengembala kambing saja, kenapa engkau sekarang jadi orang yang mulia, banyak tamumu, banyak orang yang datang, banyak orang yang belajar kepada kamu. Itu maka beliau mengatakan, tarki ma la ya'ni, ini semuanya karena aku meninggalkan perkara yang tidak berguna untuk diriku. Jadi orang ini satu saja, tinggalkan perkara yang tidak ada guna untuk kamu. Sudah, kamu jadi orang mulia. Amalkan apa perkara yang berguna, katakan apa perkara yang guna, itu saja. Kalau lesanmu ini mau ngomong perkara yang tidak guna, rubah saja dengan zikrullah, kan berguna. Sudah selesai. Dengan baca sholawat itu berguna, itu sudah selesai. Kalau orang ini bisa memanfaatkan ini waktunya itu hanya untuk perkara yang berguna, maka akhirnya dia ini orang yang berdari untung. Maka Sayyidina Amul Hasan dulu berkata seperti ini juga setiap kali bayan hidayah. Masalah memenuhi takazah, yaitu takazah atau takazah dakwah ke seluruh alam, itu perkara itu mudah. Sebetulnya asal satu, jangan membelanjakan hartamu pada perkara yang tidak ada guna. Coba, kayak apa kita ini, banyaknya perkara yang tidak ada guna kita beli. Nah, bahkan kadang-kadang berpenyakit, bahkan kadang-kadang menjadikan batu, itu udah batu-batu itu. Orang jadikan hawas, batu itu tanda apa itu? Itu beli perkara yang tidak guna. Jadi perkara yang tidak guna itu, kalau kamu tidak membeli perkara yang tidak guna, maka kamu bisa memenuhi takazah ke seluruh alam. Kata Sayyidina Amul Hasan, saya masih ingat terus, selalu diulang-ulang itu, dan ternyata betul. Kalau kita ini cukup makan 2 kali, kenapa harus 3 kali? Kalau kita ini cukup pakai pakaian itu tiga style pakaian, kenapa kita harus lebih? Kalau kita ini cukup kopiah itu 3, kenapa kita ini harus lebih? Coba. Kalau kita ini cukup rumah itu yang penting itu tidak bocor, ya sudah cukup untuk berteduh dari matahari dan dari hujan. Lah kenapa kita harus buat rumah yang hebat-hebat, yang mahal-mahal? Kalau kita berpikir seperti itu, semua serba sederhana, maka yang lain itu harta itu bisa terkumpul, bisa untuk memenuhi dakwah ke seluruh dunia. Ya begitulah kehidupan sahabat dulu. Kenapa sahabat kok bisa memenuhi dakwah seluruh dunia? Dan mereka ini diajari kesederhanaan. Apa yang tidak dibutuhkan nggak usah dibelanjakan untuk perkara yang tidak dibutuhkan. Itu tabdzir. Itu buang-buang harta, buang-buang waktu malah. Itulah mereka. Maka waktu mereka ini diisi dengan dakwah, kalau pulang ke rumah langsung diisi dengan ibadah dan ta'lim wa ta'alum dengan baginda Nabi.
Jadi mereka itu begitu. Kalau di rumah habis waktu itu untuk taklim, untuk ta'alum kepada baginda Nabi dan ibadah itu. Kalau itu nanti sudah ngumpul punya harta, maka keluar lagi fisabilillah. Jadi waktu itu tidak ada yang tersia-siakan sama sekali. Sehingga kalau dihitung itu seumpama loh. Malaikat ngitung di sana itu, ini enggak ada waktunya itu yang tersia-sia. Semuanya adalah berguna. Hari ini waktu kita udah habis di perkara yang tidak ada gunanya. Ngobrol sini, ngobrol sana, nah, itu ngerumpi sini, ngerumpi sana. Udah, jadi enggak ada gunanya. Banyak sekali. Bahkan yang sudah di kelas itu masih tidur. Gitu. Jadi kelas masih tidur juga. Jadi kayak nggak ada gunanya. Malam tidur, pagi tidur, berangkat sekolah, berjalan sambil tidur, duduknya tidur, terus tidur terus. Maunya apa ini? Nanti kalau sudah waktunya tidur, qailulah atau waktunya malam tidur, itu semuanya itu melek. Akhirnya apa? Jadi bubrah semuanya program. Ya, insyaallah. Al-Fatihah.